teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lilis Anggreni. Nah, seperti biasa pada video kali ini kita akan belajar tentang SKB kesehatan. Pada video kali ini kita akan bahas tentang SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau bahasa Indonesianya yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB. Nah, seperti biasa nih teman-teman, di awal kita akan belajar tentang materinya dulu. Aku akan jelasin SDGs itu apa, kemudian program-program ataupun yang termasuk dalam kategori kesehatan itu apa-apa aja. Dan di akhir video kita akan ada contoh soal, serta jawaban dan pembahasannya. Nah, jadi teman-teman jangan skip video ini. Teman-teman harus tonton dari awal sampai akhir supaya jangan ada ketinggalan satu informasi pun. Dan juga nih buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga dan aktifkan tombol notifikasinya dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang sama-sama berjuang untuk SKB, terutama yang mengambil jurusan kesehatan. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan, ke materinya. Nah, kita bahas sejarahnya dulu ya teman-teman. TPB merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau yang dulu disingkat dengan MDGs, yang diterapkan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tahun 2030. Nah, SDGs ini ada 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator yang mencakup berbagai bidang. Nah, jadi jelas ya tadi teman-teman, SDGs ini adalah lanjutan dari MDGs, di mana dia untuk menyempurnakan MDGs itu. Kemudian SDGs ini yang pertama, dia itu lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Kemudian yang kedua, itu memperluas sumber pendanaan. Selain bantuan dari negara maju, juga bersumber dari swasta. Kemudian yang ketiga, menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Kemudian yang keempat itu inklusif. Nah, secara spesifik menyasar kepada yang rentan atau no one left behind. Kemudian yang kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, media, kemudian ada filantropi, bisnis, serta pakar dan akademisi. Nah, yang keenam, MDGs kan hanya menargetkan pengurangan ataupun setengahnya. Nah, SDGs ini menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator atau zero goals. Nah, yang terakhir, SDGs ini tidak hanya membuat goals ataupun tujuan-tujuan, tetapi juga cara pelaksanaannya. Nah, kemudian kita akan bahas prinsip dari pelaksanaan SDGs ini. Yang pertama, universality. Nah, dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Kemudian, integrasi. Ini dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir dari prinsip SDGs ini, yaitu no one left behind. Nah, harus memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kemudian ada fundamental SDGs. Nah, teman-teman harus kuasa nih, ada 5P yang termasuk dalam fundamental SDGs ini. Yang pertama, P yang pertama yaitu people atau manusia, kemudian ada planet, kemudian ada prosperity, kemudian ada atau kemakmuran, kemudian ada peace, kedamaian, kemudian yang terakhirnya itu ada partnership atau kemitraan. Nah, jadi ketika ada perubahan perilaku dari manusia untuk menjaga alam, kedamaian, keamanan, serta kelestarian makhluk hidup lainnya, maka kita akan mampu menjaga bumi sebagai tempat hidup yang lebih baik. Jadi kayak dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari SDGs ini, kita harus punya 5P ini sangat berperan penting untuk mendukung dalam tercapainya tujuan-tujuan dari SDGs. Oke, kemudian dampak yang diharapkan dari SDGs ini, yang pertama itu pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencarian dan pekerjaan yang layak. Kemudian yang kedua, aksesnya merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Nah, teman-teman, di video kali ini kita nggak akan bahas ke 17 tujuannya ini, kita hanya fokus ke kesehatan. Jadi dari 17 poin ini kira-kira poin-poin mana aja yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi ayo kita bahas satu-satu.
Tujuan berkelanjutan yang berkaitan dengan kesehatan adalah yang pertama itu adalah poin yang kedua, tanpa kelaparan. Kemudian yang kedua adalah poin yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, yang ketiga itu poin yang kelima, kesetaraan gender. Dan yang terakhir yaitu poin yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang berkaitan dengan kesehatan itu ada 4 poin ya teman-teman, yaitu poin yang kedua, poin ketiga, poin kelima, dan poin yang keenam. Nah, kita bahas satu-satu. Tujuan yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Nah, ini mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan ini ada 8 target, di mana 8 target ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Nah, ini pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia. Nah, jadi kita hanya bahas poin-poin ataupun target-target yang ada berhubungan dengan kesehatan. Oke, tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, di tujuan yang ketiga ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ada 13 target, di mana ini untuk mencapai sistem kesehatan nasional. Itu untuk mengurangi kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada tahun 2030. Kenapa 2030? Jadi semua program SDGs ini kan berakhir pada tahun 2030 ya teman-teman. Nah, yang pertama mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Yang kedua, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Yang ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit yang bersumber dari air, dan penyakit menular lainnya. Yang keempat, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Kelima, memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan. 6. Mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. 7. Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana atau KB, informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Yang ke-8, mencapai universal health coverage. Nah, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Nah, dan yang terakhir yaitu mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya, serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Kemudian tujuan yang ketiga yang berhubungan dengan kesehatan yaitu yang tujuan yang kelima, kesetaraan gender. Nah, ini menjamin kesetaraan gender serta memperdayakan seluruh wanita dan perempuan. Pertama itu menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa serta sunat perempuan. Kemudian menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, termasuk KB atau keluarga berencana. Nah, tujuan yang terakhir yaitu poin yang ke-6 teman-teman, air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang perilaku. Nah, ada 8 target yang untuk mencapai sanitasi dan air bersih. Nah, mencapai akses air minum yang aman dan universal dan merata. Yang kedua, mencapai akses sanitasi dan hygiene yang cukup dan merata bagi semua orang, serta mengakhiri defekasi terbuka, memberi perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan wanita, serta orang-orang yang berada pada situasi rentan.
Oke teman-teman, kita masuk ke soal dan pembahasan soal. Soal yang pertama, di kota mana Sidang Umum PBB dalam mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global? A. Zurich, B. Paris, C. Amsterdam, D. New York, yang E itu adalah Brussels. Nah, jawabannya adalah yang D, New York. Nah, pembahasannya Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015 di New York secara resmi dalam mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Soal yang kedua, di bawah ini yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan SDGs adalah A. Dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang, B. Dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, C. Harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yang D. Option A dan C adalah benar, yang E adalah option A, B, dan C adalah benar. Nah, jawabannya adalah yang E. Jadi, A, B, dan C itu benar ya teman-teman, seperti yang udah kita bahas tadi. Yaitu prinsip pelaksanaannya itu ada 3, universality, integration, no one left behind. Nah, poin-poin itu pengertiannya itu ada di option A, B, dan C. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa di option ini ketiga-tiganya adalah merupakan prinsip dalam pelaksanaan SDGs. Soal yang ketiga, di mana tertulis aturan tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? A. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, B. Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017, C. Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2017, D. Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2017, E. Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2017. Nah, jawabannya adalah yang A, Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Nah, teman-teman, untuk lebih cepat mengingatnya, teman-teman ingat aja 59 2017 ya. Soal yang keempat, berapa banyak goals sektor kesehatan dalam SDGs? A. 2 goals, B. 3 goals, C. 4, D. 5, dan E adalah 6 goals. Nah, jawabannya adalah yang C, 4 goals. Ini udah jelas ya teman-teman, karena udah kita bahas pada video-video awal. Soal yang kelima, pada posisi goals keberapa saja untuk sektor kesehatan SDGs? A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, 5, dan 6, C. 2, 4, 6, dan 7, D. 2, 4, 6, 9, E. 3, 5, 6, 9. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Dan ini juga sudah kita bahas ya teman-teman pada video sebelumnya. Oke, dengan berakhirnya soal yang tadi, maka berakhir pula video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.